Halo Smart People, ketemu lagi di sini biasa ada saya Rina dan hari ini ada di Etalase UMKM episode kedua. Kalau kemarin kita bersama dengan pelaku UMKM yang cowok, hari ini Rina hadirkan pelaku UMKM sesosok perempuan ya, sosok perempuan yang ternyata produk UMKM-nya itu adalah produk dari zaman dahulu kala, cuman dikemas secara terbaru. Kira-kira seperti apa? Pokoknya tetap di Etalase UMKM, UMKM berdaya, UMKM naik kelas. Nah, hari ini Rina sudah bersama dengan Mbak Sri ya, Mbak Sri. Dari mana nih Mbak Sri? Saya dari Tanggulangin, Desa Tanggulangin, Kecamatan Klirong. Ya, nah, iya maksud saya itu tuh Tanggulangin. Kemarin itu sempat ditanya dari mana nih yang hari ini bakal ngobrol-ngobrol di sini gitu kan. Itu loh pokoknya Klirong gitu kan. Tanggulangin, Tanggulangin ya benar. Sudah terkenal dengan menara suarnya. Iya, iya itu maksudnya Pak. Nah, hari ini membawa produk-produknya tuh di samping sudah banyak banget. Nanti kita akan bahas satu persatu dan tentu saja program acara ini disponsori oleh KSPPS Nurma bersama Kita Sejahtera. Kemudian disponsori oleh Smart Bimbel, Kakak Bakery dan juga ada Klasika skincare dari My Clinic. Nah, tidak lupa juga dengan media partner Radio Mas FM Kebumen dan juga Brain Kreatif. Nah, jadi nih Mbak, Etalase UMKM ini adalah temen buat para pelaku UMKM go digital gitu. Karena kan sekarang udah eranya serba digital. Betul. Nah, kalau ngomongin serba digital ini produknya Mbak ini sebelum kita bahas ya, itu sudah dipasarkan melalui digital juga? Sudah. Ada apa aja nih Mbak? Kita dipasarkannya lewat toko-toko online ya, seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, seperti itu. Terus juga dipromosikan dengan menggunakan IG atau Instagram, Facebook, sama yang tidak lupa itu WhatsApp. Benar-benar. Nah, kenapa belum merambah ke TikTok nih Mbak? Atau jangan-jangan memang target pasarnya nggak ada di TikTok nih? Nah, di TikTok udah ada, ya udah ada adminnya langsung sih. Adminnya diri sendiri juga. Kalau saya lebih ke produksinya ya. Kalau ini mengenai pemasaran itu ada adminnya sendiri kayak gitu. Kalau saya sendiri ya masih kurang update ya. Ya, oke. Nah, jadi nih Smart People, ternyata produknya ini seperti yang bisa dilihat ini ada namanya Tiwul instan ya Mbak ya, Tiwul instan. Iya. Nah, kalau misalkan kita ngomongin soal Tiwul sebenarnya bukannya makanan zaman dulu ya. Iya, ibaratnya tuh kayak makanan selain makanan jadul tuh makanan perjuangan zaman penjajahan ya Mbak. Betul. Tapi kenapa nih Mbak ngolahnya tuh memilih produknya tuh malah produk yang jadul? Karena kan biasanya orang-orang ya kalau mau berterjun di dunia UMKM, dia lebih memilih kayak meng-create atau membuat sesuatu produk yang baru, atau bisa juga kayak produk yang aneh-aneh lah. Ini mengadopsi yang kekinian betul, mengadopsi produk jadul. Kenapa nih Mbak? Kayak gini, awal mula dari produk Tiwul Tiwul Cahaya itu kita awalnya itu dari kelompok waktu itu kita kelompok apa itu? Kelompok ibu-ibu dari mantan TKI atau Purna TKI kayak gitu. Jadi ibu-ibunya aktif ya. Nah, dari situ kita dikasih pelatihan membuat tepung mokaf dari singkong. Karena di tempat saya Tanggulangin itu waktu itu tahun 2017 tuh singkong sangat murah sekali. Iya. Tahun berapa Mbak? 2017. Sekarang udah 2023 ya. Iya, 2017 itu singkong sangat murah, hanya Rp500 sampai Rp700 waktu itu. Iya. Per kilonya? Per kilonya. Itu di daerah mana tuh Mbak? Itu Tanggulangin, di pesisir ya. Berarti memang ambil singkongnya juga dari petani setempat ya? Iya, betul. Nah, di situ karena singkong sangat murah, akhirnya dari pemerintahan desa sama waktu itu didampingi Disnaker ya. Disnaker Kabupaten? Iya. Nah, kita dikasih fasilitas pelatihan pembuatan tepung mokaf karena untuk mengangkat hasil petani kayak potensi desa waktu itu lebih banyaknya ke singkong. Iya. Nah,
dari awal pembuatan tepung mokaf kita banyak yang produksi tepung mokaf kayak saya sendiri. Nah, itu bingung mau dibuat apa kayak gitu. Berarti memang di daerah situ dulu banyak yang produksi tepung mokaf. Iya, betul. Nah, dari pembuatan tepung mokaf itu kita sangat susah untuk mengenalkan ke masyarakat karena masyarakat lebih taunya tepung krekel ya, atau tepung gaplek kayak gitu. Benar-benar. Itu beda ya, Mbak? Sebenarnya prosesnya beda sih. Iya, beda. Karena tepung singkong itu hanya dibuat untuk membuat kolak kalau nggak salah ya, buat kolak kalau di sini ya. Nah, dari situ saya berpikiran kalau dibuat lain kayak gitu. Akhirnya kita minta difasilitasi untuk olahan dari tepung mokaf itu. Di pelatihan itu? Iya. Setelah dikasih pelatihan itu, kita dibuat pelatihan mendapatkan fasilitas pembuatan tiwul oleh narasumbernya dari Wonosobo yang benar-benar beliau juga produksi tiwul waktu itu. Nah, di situ akhirnya saya sendiri lebih semangat atau lebih suka untuk pembuatan tiwul itu karena saya awal-awal masa kecil ya, mengingat masa kecil itu suka makan tiwul, makanan masa kecil itu. Nah, saya punya keinginan gimana sih kalau saya kembangkan kayak gitu ya. Akhirnya dari kelompok juga mendapatkan bantuan dari Dispermades provinsi waktu itu. Langsung. Dengan olahan tiwul. Akhirnya kita dikasih bantuan berupa uang, tapi untuk membeli alat dari dari mokaf, alat mokaf bersama alat tiwul itu. Nah, akhirnya setelah kita dapat bantuan, yang namanya ibu-ibu ya banyak kesibukan ya, akhirnya tidak berkembang dari alat bantuan itu. Nah, karena saya pribadi bersama keluarga itu kan pekerjaannya masih serabutan ya, akhirnya saya lebih mengembangkan tiwul dan saya produksi sendiri tiwul itu bersama suami. Jadi memang so sweet ya, menghasilkan bareng gitu. Betul. Suami saya juga sangat mendukung ya. Suami saya terus terang aja itu lebih suka ke peternakan ya, untuk beternak kambing. Nah, sangat cocok sekali dengan produk saya. Kenapa? Saya produksinya mokaf. Nah, dari bahan mokaf kan singkong, kulitnya kan mubazir ya, buat apa? Akhirnya yaitu buat ternak, buat kambing. Jadi tidak ada yang mubazir ya, semuanya tetap bermanfaat. Iya, bermanfaat. Berarti itu dari kelompok yang awalnya kelompok karena kesibukan masing-masing, akhirnya Ibu ngembangin sendiri. Iya, saya kembangin sendiri. Awal-awalnya itu masih kemasan plastik, standing pouch yang plastik itu. Nah, karena waktu itu tahun 2019 kan pandemi ya, banyak orang yang hanya duduk di rumah, tidak boleh keluar. Saya bingung sekali, penjualannya menurun drastis kayak gitu, yang awalnya 200 menjadi 20 atau 40 itu sebulannya. Itu tuh awal-awal penjualan kemana? Belum ke online atau memang sudah ke online? Awalnya belum. Baru dititipkan ke toko-toko sekitar atau gimana? Kalau saya waktu itu lebih suka mengikuti kegiatan kayak dinas-dinas ya, waktu itu pelatihan kayak gitu. Nah, awal mula saya mengikuti pelatihan dari PLUT KUKM yang dulu dibina oleh Disnaker ya, waktu itu tahun 2018 sampai 2019. Nah, dari kesempatan itulah saya mengikuti pelatihan itu. Saya sering membawa produk saya kenalkan ke teman-teman kayak gitu. Nah, dari teman-teman itu kan banyak relasi ya, mungkin di Jakarta, entah di Surabaya, entah di mana, dari teman itu. Nah, akhirnya banyak teman yang masuk menjadi reseller. Berarti memang awalnya itu hanya dari lisan ke lisan gitu, dari lisan ke lisan. Boleh lihat yang paling best seller tuh yang mana nih? Yang paling best seller original. Yang original. Iya. Nah, coba Mbak melihat Mbak.
Ini produk bestsellernya tuh ada produk original. Ini 300, memang 300 gram ya? Iya, 300 gram kalau semua? original itu 300 gram. Karena apa ya, dia lebih ringan, terus lebih banyak kayak gitu isinya. Jadi kan kalau yang lain 350 itu muat. Tapi kalau itu 350 nggak muat, nggak bisa ditutup. Nggak bisa ditutup. Kenapa beda ya Mbak? Maksudnya kenapa nggak bisa dimuat kalau misal 350 tuh? Nah, karena kalau itu kan tidak mengandung gula ya. Oke, itu klaimnya ya? Klaimnya itu tidak mengandung gula. Hanya menggunakan tepung mocaf sama aja, jadi kan lebih ringan kayak gitu. Kalau ini kan yang lain itu menggunakan gula, terus ada campurannya ketela kayak gitu. Ketela itu sebagai untuk gimana ya? Untuk membuat tiwul itu teksturnya itu lebih lembut, terus tahan lembutnya itu tahan lama ya, gitu. walaupun dingin tuh tetap lembut kayak gitu. Oke. Kalau original ya memang sama sih ya. Kadang kita juga tergantung dengan tepungnya. Kalau tepung dari tempat kita sendiri itu memang lebih cenderung teksturnya lebih lembut, tahan dingin pun lebih tahan lama. Iya, tahan lama lembutnya kayak gitu. Jadi saya produksinya menggunakan singkong pesisir. Karena memang singkong pesisir sama singkong gunung beda gitu ya. Beda. Apalagi beda. sama singkong kota ya. Beda. Pernah nyoba juga Mbak? Pernah. Oh, pernah. Iya. Kalau singkong pegunungan kan teksturnya lebih mempur ya, lebih enak ya kalau itu. Tapi kalau dibuat tiwul justru itu cepat mengeras karena kadar saripatinya lebih banyak. Oh, ternyata malah justru yang bagus itu bukan singkong yang mempur ya. Iya. Oke. Nah, jadi nih klaimnya itu kalau tidak salah bahwa tiwul instan ini adalah tiwul yang tidak mengandung bahan pengawet. Iya. Pengawet buatan ya, pengawet kimia betul. gitu. Iya, kita masih alami. Oke, itu kenapa tidak mengandung itu Mbak? Karena kita kayak dari pengawetnya itu dari sinar matahari langsung atau penjemurannya itu benar-benar kering, itu bisa tahan lama kayak gitu. Oke, nah tapi kan juga ada varian-varian yang lain kan? Ada varian-varian yang lain. Bukankah biasanya nih di varian itu ada pengawetnya? Nah, apakah di tiwul ini juga menggunakan pengawet alami juga untuk varian rasanya gitu? Kalau untuk saat ini belum ada sih, saya belum menggunakan pengawet apapun. Dari varian kita original itu jelas ya, jelas murni original dari sinar matahari gitu. Terus gula Jawa itu juga benar-benar alami tanpa tanpa ada pengawetnya. Iya. Itu ya juga sama, kita hanya menggunakan sinar matahari, yang penting itu kering, benar-benar kering, terus penyimpanannya juga harus tempat yang tertutup kayak gitu ya. Yang kedap udara kayak gitu, itu bisa tahan lama kayak gitu. Bisa tahan berapa lama? 3 bulan, 6 bulan? Kita bisa sampai 1 tahun. Saya Saya sudah pernah sendiri ya, menguji menguji untuk saya coba sendiri. Itu 2 tahun saya konsumsi sendiri ya, itu masih enak, masih rasanya ya tetap sama, nggak ada perubahan, nggak ada kayak teksturnya juga nggak ada perubahan, warnanya juga tidak ada. Tapi nah saya nggak berani untuk di labelnya saya tulis hanya 1 tahun. Iya, betul. Nah, ini kalau misalkan varian rasa gula Jawa, apakah gula Jawanya itu ngambil dari luar Kebumen atau juga memberdayakan UMKM di Kebumen yang gula? Kalau saya lebih ke yang di Kebumen. Di daerah mana itu Mbak? Kalau saya ngambilnya itu di daerah Petanahan, yang beliau masih menggunakan yang alami, tidak menggunakan obat kayak gitu. Jadi memang ini antara pelaku UMKM satu dengan pelaku UMKM yang lain itu saling bantu-membantu saling memberdayakan satu sama lain. Terus ada varian apa aja selain gula Jawa original? Ubi ungu. Ubi ungu. Iya. Ini ubi ungu dari ubinya langsung atau gimana?
Kalau ini pewarnanya menggunakan ubi ungu langsung, ya, tanpa pewarna buatan. Ini langsung saya kalau belinya sih dari pengepul ya. Kalau ubi ungu ya kadang sebab di Kebumen kadang ada, kadang enggak kayak gitu. Betul. Iya. Jadi kalau lewat pengepul kan tetap dicarikan, kalaupun enggak musim tetap dicarikan. Betul, Iya. betul. Nah, kalau misalkan ya, ini untuk yang mana tadi? Ubi ungu, betul. Iya. Ubi ungu itu apakah hanya diambil saripatinya aja atau gimana? Enggak, langsung dari ubinya juga untuk Ubinya campuran. berarti juga diolah jadi Iya. bersama dengan timbulnya itu? Iya. Oke. Boleh, silakan bisa dikembalikan ke tempatnya. Nah, selain ubi ungu ada apa lagi, Mbak? Ada pandan. Pandan. Iya. Kita Ada menggunakan pandan. sari pandannya juga. Oh, ini sari pandannya? Iya. Atau memang ada potongan-potongan pandannya juga di dalamnya? Enggak ada. Oh, enggak ada, Iya. hanya sari patinya yang diambil. Yang itu. Tapi Oke. kita juga tidak hanya murni pandan ya. Kita masih menggunakan pewarna yang dibolehkan waktu kita mengikuti audit dari halal, perizinan halal. Nah, waktu itu kita diperbolehkan menggunakan pewarna, tetapi harus yang itu aja, tidak boleh berganti yang lain kayak gitu. Karena biasanya kalau untuk makanan dan memang sudah ada audit dari halal itu selektif sekali ya. Iya. Karena memang harus benar-benar lebih dijaga hati-hati, produknya. iya. Selain pandan ada coklat. Nah, coklat. ini lebih ke anak muda ya, Iya. biasanya sama anak-anak. betul sih. Jadi memang walaupun tiwul makanan zaman dulu ya, zaman Iya. dahulu, tapi ternyata dengan kemasan yang sekarang dan varian rasa yang sekarang ini anak muda juga bisa mengkonsumsi ya. Iya, betul. Apalagi kalau bisa ini cocok buat diet juga nggak? Iya. Karena itu kayak murni dari singkong kayak gitu, tepung singkong, jadi free gluten. Oke, free gluten ya. Jadi ini memang bagus buat diet dan diet juga bisa tetap enak ya. Ini tetap enak, iya. Kalau kata orang-orang diet itu nggak enak, diet itu pokoknya ribet. Tapi kalau pakai tiwul aman ya. Aman. Apalagi Aman. rasanya enak-enak nih, ada coklat. Ini sih Iya. anak muda banget sih. Selain coklat ada apa lagi? Ada strawberry. Ada Ini nih strawberry. Iya. Oke, jadi memang ada strawberry juga ya. Gimana kameramennya? Mau pilih yang rasa apa nih? Oke, cocok sekali ya. Karena anak kecil kadang kan nggak suka ya yang namanya tiwul ya. Nah, karena ada varian rasa itu, jadi anak-anak pun bisa Iya, konsumsi, betul. bisa tertarik kayak gitu. Dan juga nih kalau misalkan, cara pengolahannya itu gimana? Nah, cara pengolahannya itu lebih mudah kalau udah seperti ini ya, itu lebih mudah. Satu kemasan ini hanya tambahkan air 300 ml atau 1 gelas itu. 250 ml aja. Kalau 300 nanti kelembekan kan. Karena saya lebih suka membuat kue ya, jadi saya lebih lembekin dikit kayak gitu. Kalau yang suka itu 250 ml aja. Aduk-aduk, biarkan 10 menit dikukus. Oke, jadi memang ini dikukus ya? Iya. Prosesnya dikukus. Kalau menggunakan magicom juga bisa. Oh, bisa. Bisa. Oke. Nah, tapi kalau menggunakan magicom kita harus menggunakan air yang matang ya, atau air yang langsung dikonsumsi kayak gitu ya, air mineral itu. Nah, itu diaduk-aduk, biarkan 10 menit, panaskan di magicom, udah siap. Oh, berarti memang dipanaskannya itu di luar ya? Iya. Di luar. Nanti kalau udah 10 menit baru dimasukkan ke magicom gitu. Enggak, itu langsung di magicom. langsung di magicomnya. Iya, di magicom. Karena ini udah airnya udah mateng ya, jadi betul. udah bisa kayak gitu. Oke. Harus dengan air dingin ya, jangan air panas. Kalau air panas nanti kayak bubur. Oh Nggak gitu. jadi. Oke. Jadi harus air dingin. Nah, Iya. kalau misalkan untuk proses penjemurannya, karena mengingat bahwa hanya membutuhkan pengawet alami, Iya. yaitu dari sinar matahari, itu berapa lama prosesnya? Kalau ini penjemurannya itu menggunakan sinar matahari langsung itu 4 hari. 4 hari. Iya, Kalau 4 hari. mendung gimana? Nah, kalau mendung itu lebih lama lagi, sesuai dengan benar-benar kering kayak gitu. Jadi bisa sampai 1 minggu juga pernah kayak gitu. Ya. Tapi bukankah kalau misalkan mendung itu bisa membuat tiwulnya itu kayak mungkin berjamur atau agak sedikit lebih lembab, itu
Memungkinkan nggak? Kalau pas kita membuatnya, awal membuat itu hujan atau mendung ya, selama 1 hari, kadang kalau pas musim penghujan kan bisa sampai 2 hari ya, itu kita udah gagal kayak gitu. Ya kalau sudah gagal ya kita buang untuk lagi untuk kasih makan hewan itu tadi. Jadi biar nggak mubazir buat makan ikan. Iya, akhirnya kembali ke hobi bapaknya, peternakan ya. Peternakan ya. Benar. Oke, jadi memang idealnya tuh 4 hari ya untuk benar-benar kadar airnya itu turun. Bener-bener panas kayak gitu. Nah, ini sejak kemasannya ganti seperti itu tuh dari tahun berapa? Mulai tahun berapa kemasannya jadi ganti? Lebih cantik seperti ini tahun 2019 pas pandemi itu. Nah, pandemi itu kan awal-awalnya bulan Maret ya, masuk ke Indonesia tuh bulan Maret. Iya, bulan Maret itu. Nah, dari bulan Maret itu bulan Juni kita membuat kemasan ini. Setelah kemasan udah ganti kemasan, terus dipasarkan sama adminnya ya, yang bagian pemasaran itu alhamdulillah langsung meningkat. Yang dulunya 40 menjadi 400 di awal bulan itu. Itu peningkatannya drastis banget ya. Nah, kalau sekarang produksinya bisa mencapai berapa Mbak per bulan? Kalau sekarang ya sekitar berapa ya? Atau tergantung pesanan? Tergantung pemasarannya sih. Karena saya nggak pernah nyetok sampai banyak kayak gitu ya, karena pengen itu yang selalu baru terus kayak gitu. Berarti memang kualitasnya terjaga ya, terjaga. Jadi kalau misalkan teman-teman mau order itu bisa ke Instagramnya, ke Tiwul Instan Cahaya, atau bisa juga Facebooknya ada ya? Iya, juga sama Tiwul Instan Cahaya, atau ke online shopnya juga Shopee, ada. Lazada, sama juga Tiwul Instan Cahaya. Betul, nanti kita sertakan linknya di bawah. Nah, ini ada satu hal yang menarik, yaitu ada Dipa. Apa itu Dipa, Mbak? Dipa itu namanya siapa? Nah, Dipa itu sebenarnya itu produk dari anak saya ya, tapi turunannya dari Tiwul Cahaya. Karena bahan bakunya itu Tiwul Cahaya kayak gitu. Apa itu produknya? Produknya adalah sagon Tiwul. Oke, sagon tapi dari Tiwul. Iya. Nah, itu katanya tadi bahan produknya dari Tiwulnya. Iya. Itu apanya yang diambil? Nah, karena Tiwul itu ya memang dari Tiwulnya ya Mbak ya, Kak. Nah, awal mulanya itu dari Tiwul, itu kan kadang ada yang butirannya besar-besar ya, tidak masuk di, kalau kita kemas itu tidak masuk karena nanti kalau direndam itu lama kayak gitu. Akhirnya kita saring ya, gitu kita sisihkan. Iya. Nah, di situ tuh banyak tetangga yang awalnya kan banyak yang suka ya buat saya. Tapi karena akhirnya tiap bulan dikasih bosen juga. Tiap hari ya, hampir tiap hari kan produksi ya. Akhirnya orang kan bosen ya. Akhirnya dijemur, terus buat ikan kayak gitu. Nah, dari situ banyak banget kayak gitu. Padahal itu kan bukan kayak makanan yang tidak layak, itu bukan enak. Orang banyak yang suka juga, yang tua-tua tuh banyak suka, enak yang ini yang kayak tua-tua gitu. Yang muda-muda gimana Mbak? Yang muda-muda gimana nih? Banyak sih yang suka ini, tapi kan karena direndamnya tuh terlalu lama, jadi kan disisihkan aja lah, jangan nanti kan mengurangi apa ya. Karena ini itu instan, harusnya cepat, tapi jadi lama kan. Betul. Akhirnya digiling, dibuat tepung untuk membuat sagon. Oke, coba Mbak lihat Mbak. Nah, jadi boleh dibuka? Oh, boleh dibuka. Boleh. Jadi ini ada sagon Tiwul. Saya juga baru dengar ya, kalau biasanya sagon itu dari ampas kelapa, terus juga sagon dari ketan atau mungkin dari kacang hijau. Tapi ini adalah sagon Tiwul. Ini benar-benar inovatif sih, karena memanfaatkan sisa-sisa ya, ibaratnya bukan sisa-sisa sih, produk
tiwulnya yang memang tidak masuk nominasi untuk ke betul. tiwulnya gitu, akhirnya disingkirkan daripada mubazir. Nah, muncullah produk turunannya yaitu ada sagon tiwul. Nah, kita coba ya sagon tiwul. Boleh. Bang mau nyoba juga nggak atau udah bosen? Udah biasa. Ini ternyata memang berarti sekeluarga hobi ini ya? Iya. Hobi berbisnis juga ya. Sagon tiwul. Oke, ini ada 3 rasa ya Mbak ya? Ada 3 Nah, ini bentuknya imut sekali. Jadi kalau sagon biasanya itu kan gepeng panjang, tapi ini kekinian karena mungkin yang bikin anaknya. Inovasi dari anaknya ini dari anak. anak, Ibunya bikin tiwulnya, ini anaknya bikin sagonnya. Betul. Gitu. Jadi saling kompak gitu. Ada original, coklat, keju, dan ini rasa original. Kita coba yang rasa originalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Renyah banget Mbak. Renyah. Iya. Ini di oven berapa lama nih Mbak? Sampai Ovennya serenyah 40 menit. 40 menit sampai kering. Ini bisa tahan 3 bulan ya? Iya. 3 bulan. Dan semua produk ini udah halal, terus juga pastinya aman dikonsumsi karena nggak ada bahan pengawetnya, tidak mengandung gula juga gitu kan, gula buatan ya. Jadinya aman terutama buat teman-teman yang memang mau diet gitu. Nah, kalau misalkan mau belanja, mau pesen nanti bisa taruh di bawah. Jadi memang intinya untuk memulai usaha itu kita bisa ngambil dari lingkungan sekitar kita ya. Kalau misalkan Mbak tadi ngambil dari pengalamannya yang dulu hobinya makan tiwul zaman kecil gitu. Nah, ini anaknya betul dikembangkan, terus anaknya juga mengambil peluang-peluang dari ibunya yang ternyata ada tiwul yang bisa disisihkan dan bisa dioptimalkan. Luar biasa sekali ya. Nanti sayangnya ini waktunya terbatas sih Mbak. Jadi kalau misalkan nggak terbatas, kita masih akan ngobrolin banyak hal. Tapi karena ini sudah terbatas, mungkin Mbak bisa kasih closing statement, mungkin bisa kasih saran ke teman-teman pelaku UMKM khususnya kalau misal mau buka usaha itu harus seperti apa gitu, silakan. Buat teman-teman UMKM Kebumen ya, terutama ya ini terus semangat maju, jangan pantang menyerah ya. Kita itu kalau yang namanya jatuh itu udah biasa ya, tapi kita yang penting semangat. Jangan putus asa, terus berinovasi, karena apapun yang kita buat itu bisa menjadi cuan kayak gitu. Cocok sih. Bisa menjadi cuan asal kita mau kayak gitu. Terus semangat buat teman-teman UMKM Kebumen, maju terus. Siap naik kelas. Siap. Setuju banget sih, apapun itu bisa dijadikan cuan, apalagi kalau misalkan kita sering ngumpul sama teman-teman seperjuangan gitu ya. Kalau tadi diambil poinnya bahwa ternyata Mbak Sri ini memang punya relasi yang bagus, bisa membangun networking, akhirnya bisa berkembang. Seperti itulah ya, apapun bisa dibikin cuan kalau bisa mengoptimalkan, melakukan inovasi, terus juga bisa networking. Oke, thank you banget buat Mbak Sri sudah gabung di Etalase UMKM. Nanti kalau yang mau order, pokoknya kita taruh linknya di bawah. Jadi tenang aja, ini produk semuanya udah halal, dijamin sehat, dan buat yang mungkin punya diabetes aman juga Mbak? Aman. Jadi semuanya bisa mengkonsumsi, tua muda. Kalau dulu tiwul buat orang tua, kalau sekarang bisa semua kalangan ya. Iya betul, apalagi ada banyak banget varian rasa. Nah, teman-teman UMKM, tentunya program ini Etalase UMKM disponsori oleh Brain Smart Bimbel, kemudian ada KSPPS Nurma bersama Kita Sejahtera, kemudian juga disponsori oleh Kakak Bakery, dan juga disponsori oleh Skincare Klasika dari My Clinic. Dan thank you banget buat Brand Kreatif Media dan juga Radio Mas FM Kebumen sebagai media partner. Dah, tentu saja buat teman-teman pelaku UMKM, kalau misalkan mau ngobrol-ngobrol, mau bincang-bincang, kita bedah produk, langsung aja bisa hubungi nomor admin yang nanti ada di kolom deskripsi. Dan akhirnya saya Rina dan juga saya Ibu Sri. Kita pamit undur diri dulu dari program Etalase UMKM. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Etalase UMKM, UMKM berdaya, UMKM naik kelas.